Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Salam sehat dari bunda ya nak. Hari ini kita akan belajar di tema 1, diriku subtema 2, tubuhku di pembelajaran 4. Masih semangat di hari Selasa? Kita simak bersama-sama ulasan bunda. Yang pertama kita akan belajar tentang cara membaca yang benar. Cara membaca apa bunda? Cara membaca buku yang benar seperti apa ya? Kemudian gerak anggota tubuh. Apa saja bagian tubuh kita yang bisa digerakkan? Kita simak bersama-sama. Cara membaca buku yang benar. Pada gambar terdapat seorang anak sedang membaca. Dia berada di atas kursi dan di depan meja. Dia duduk tegak dengan bantuan lampu meja. Bacalah buku di tempat yang terang. Gunakan lampu jika ruangan terlalu gelap. Jadi usahakan daerah kalian tempat membaca atau ruangan kalian saat membaca, usahakan ruangannya terang. Mengapa? Agar mata kalian tidak terganggu atau tidak sakit. Yang kedua, tulisan akan bisa terbaca. Kalau misalnya kamu membaca di tempat yang gelap, maka bisakah kalian membaca? Bunda yakin tulisannya tidak akan terbaca, malah kalian akan tertidur. Usahakan membaca dengan posisi duduk, bukan tengkurap. Simak baik-baik contoh di bawah ini ya. Nomor 1. Bukalah buku dengan A. Cepat, B. Pelan, C. Hati-hati. Mana yang benar? Cepat, pelan, atau hati-hati? Ya, dengan hati-hati. Mengapa bunda kok tidak cepat atau pelan? Karena hati-hati itu lebih ke arah pelan dan berhati-hati, menjaga agar bukunya tidak sobek dan juga tidak terlipat. Maka membuka buku dengan cara berhati-hati dan juga pelan, tidak boleh terburu-buru, nanti bukunya sobek. Kita sebaiknya membaca buku di tempat yang tadi sudah bunda jelaskan. Kita harus membaca buku di tempat yang apa? A. Terang, B. Redup, C. Gelap. Ya, terang. Di soal nomor 2 kalian hebat. Jawabannya adalah terang. Soal selanjutnya 3. Membaca di tempat terang agar apa ya kalau kita membaca di tempat terang? Tulisan terbaca jelas, tulisan tidak terbaca, atau tulisan gelap? Ya, hebat. Jawabannya adalah tulisan terbaca jelas. Jadi saat kalian membaca harus di tempat yang terang. 4. Posisi tubuh saat membaca yang benar adalah A. Tengkurap, B. Duduk tegak, C. Berdiri. Saat kalian membaca, posisi tubuh yang paling baik adalah dengan posisi duduk tegak. Tidak boleh tengkurap, tidak boleh sambil berdiri. Mengapa? Saat tengkurap, jarak mata dan buku sangat dekat. Kemudian, apalagi? Ya, karena posisi tengkurap dapat menghambat pernafasan kalian. Saat berdiri pun akan membuat kalian cepat capek. Oleh karena itu, usahakan membaca dengan duduk tegak. Mengapa bunda tidak boleh duduk sambil miring? Ya, usahakan punggungnya tegak agar tulang punggung kalian bisa lurus, tidak bengkok. Ya, itu adalah contoh cara membaca yang benar. Contoh gerakan anggota tubuh dalam tari. Seperti pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengenal macam-macam gerakan anggota tubuh. Menari adalah menggerakkan anggota tubuh sesuai irama musik pengiring. Gerakan tarian sangat banyak, contohnya yaitu gerakan memutar, gerakan melambaikan tangan, gerakan tangan mengayun. Ini adalah beberapa contoh gerakan tubuh kalian saat menari.
Apakah hanya ini saja Bunda? Banyak gerakan yang lain. Apakah kepala juga bisa? Bisa. Bisa menengok ke kanan ke kiri. Ya, kemudian kaki kalian bisa diayunkan ke depan ke belakang, ke samping kanan, samping kiri. Tidak hanya tangan, tapi juga seluruh anggota tubuh kalian. Apakah pinggul dan pinggang bisa digoyangkan? Bisa digoyangkan ke kanan ke kiri. Itu termasuk gerakan tarian. Oleh karena itu, gerakan tarian tidak dibatasi oleh hanya saja menggerakkan tangan saja, tapi juga seluruh anggota tubuh dapat berperan dalam suatu tarian. Jadi tarian itu adalah gerakan anggota tubuh sesuai irama musik. Ya, kalau misalnya Bunda, adakah tarian tanpa musik? Ada, tapi dengan hitungan. Ya, musik pengiringnya biasanya hanya berupa ketukan. Bisa, tapi lebih seringnya adalah tarian diiringi dengan musik pengiring. Ya, ingat ya Nak, bahwa menari adalah menggerakkan anggota tubuh sesuai irama musik. Jadi gerakannya bebas. Melambai, menengok, menggoyang, memutar, atau lain sebagainya. Berikut adalah gerakan tubuh yang menghasilkan bunyi. Menghentakkan kaki ke lantai, menjentikkan jari, menepuk paha, bertepuk tangan. Menghentakkan kaki ke lantai, bunyinya seperti apa? Kemudian menjentikkan jari, menepuk paha, dan bertepuk tangan. Itu adalah contoh beberapa gerakan tubuh yang dapat menghasilkan bunyi. Kalian bisa memperagakan sendiri di rumah. Coba kamu perhatikan ya, mulai dari 1 sampai 4. Apakah hanya itu Bunda yang bisa menghasilkan bunyi? Tentu tidak. Saat kalian mencoba untuk menepuk apa? Menepuk tangan, menepuk kaki, tidak harus paha, tidak harus menjentikkan jari, maka kalian bisa melakukan gerakan-gerakan tubuh yang menghasilkan bunyi. Biasanya ada juga menghentakkan kedua tangan di atas meja. Ya, memukulkan kedua tangan di atas meja. Itu merupakan gerakan tubuh yang menghasilkan bunyi. Dapat dipahami? Tadi ada apa saja? Ada menghentakkan kaki ke lantai, ada menjentikkan jari, menepuk paha, dan juga bertepuk tangan. Dan masih banyak yang lainnya gerakan yang dapat menghasilkan bunyi. Dari sini sudah dapat dipahami? Ya, hebat anak-anak Bunda. Kalian sudah paham? Tadi mulai dari gerakan tubuh tarian, jangan lupa ya, setiap irama musik yang kalian lakukan dalam suatu tarian harus sesuai hitungannya, gerakannya. Kalian samakan dengan irama musik pengiringnya. Ya. Sekian dari Bunda. Setelah ini kalian coba kerjakan latihan soal. Bu petik halaman 42, nomor 3 dan 4. Hanya 2 soal ya Nak. Silakan difoto dan dikirim ke Google Classroom. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian. Semoga setiap harinya kalian selalu sehat. Dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Bunda ingatkan sekali lagi, materi yang kalian pelajari tadi apa saja? Ada menggerakkan anggota tubuh. Kemudian apa lagi? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, selain menggerakkan anggota tubuh, kalian juga belajar tentang bagaimana cara membaca buku, cara belajar yang benar. Ingat, saat kita belajar, usahakan kalian duduk di atas kursi.
Ya, buku diletakkan di atas meja, terdapat lampu yang terang. Jika lampu kalian di rumah cukup redup, maka kalian bisa menggunakan lampu meja. Usahakan tempat kalian belajar terang. Kemudian duduk tegak. Tidak boleh bengkok agar tulangnya tidak sakit. Ya, jangan lupa tidak boleh juga belajar sambil tengkurap di lantai. Mengapa Bunda? Selain punggungnya akan sakit, mata pun akan rusak karena jarak mata dan buku terlalu dekat. Ya, sekian dari Bunda. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.